Indonesia akan menjalani laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi China. Pertandingan yang disebut menjadi salah satu pertandingan sangat penting untuk menentukan langkah Indonesia apakah punya peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 atau justru harus mulai berhitung ulang terkait dengan harapan yang diinginkan. China memang dalam kondisi yang tidak terlalu bagus. Di 3 pertandingan mereka tidak pernah menang, bahkan total dalam 13 pertandingan mereka hanya menang sekali. Itu pun ketika menghadapi Singapura. 5 pertandingan mereka juga tidak pernah menang karena hanya 1 kali imbang ketika menghadapi Thailand. Mereka juga dibantai oleh Jepang dengan skor telak 0-7. Mereka dikalahkan oleh Australia, kemudian mereka juga dikalahkan oleh Arab Saudi. Indonesia bisa dikatakan lebih bagus dari sisi hasilnya karena di 3 pertandingan Indonesia belum pernah tersentuh kekalahan. Mereka bisa menahan imbang raksasa Arab Saudi, mereka bisa memaksa Australia untuk bekerja keras dan kemudian harus puas dengan 1 angka, dan mereka memaksa tuan rumah Bahrain untuk kemudian berjuang hanya untuk mempertahankan diri agar tidak menelan kekalahan. Secara statistik Indonesia memang tidak terlalu diuntungkan karena Indonesia lebih banyak kalah dibandingkan dengan kemenangan. Secara peringkat Indonesia juga tidak lebih baik dibandingkan dengan China karena China posisinya lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi kalau kita lihat situasi sekarang, situasi Indonesia jauh lebih diuntungkan. Kita dalam posisi yang sangat positif, tren penampilan kita positif, materi pemain kita juga sangat positif, dan itu menjadi modal positif untuk bisa mendapatkan poin ketika menghadapi China. Salah satu yang menurut saya perlu menjadi catatan adalah terkait bagaimana cara kita bermain, bagaimana cara kita bertahan, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan peluang. Pertahanan kita bisa dikatakan cukup bagus meskipun kebobolan ketika menghadapi Australia dan kebobolan 2 gol ketika menghadapi Bahrain. Kita juga lumayan produktif ketika kita bisa mencetak 1 gol ke gawang dari Australia dan kemudian juga mencetak 2 gol ke gawang Bahrain. Tetapi kita masih kebobolan dan kita masih tidak terlalu bagus ketika memanfaatkan peluang yang ada. Menghadapi Arab kita punya peluang yang bagus, menghadapi Australia kita harusnya lebih banyak bisa mencetak lebih dari 1 gol, menghadapi Bahrain kita juga harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol. 2 catatan ini yang menurut saya harus menjadi evaluasi dan bisa diperbaiki ketika menghadapi China nanti. Indonesia juga harus waspada terkait dengan kemampuan dari para pemain Cina ketika melakukan duel-duel bola atas. Australia kebobolan ketika menghadapi China dengan duel bola atas. Arab Saudi juga kebobolan bola atas ketika menghadapi China. China juga sangat sering sekali mereka melakukan pressing melalui situasi scrimmage di kotak penalti, dan itu juga harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Kalau kita bicara soal peluang timnas Indonesia terkait dengan komposisinya, maka kemungkinan besar akan ada beberapa perubahan karena faktor cedera dan kemudian faktor perubahan strategi. Cedera ada 1 nama yang kemungkinan akan digeser posisinya, Jordi Amat, karena sebelumnya ketika menghadapi Bahrain Jordi menjadi starter dan besar kemungkinan dan memang hampir pasti dia akan diganti karena mengalami cedera, dan Rizky Ridho namanya masuk. Sementara di posisi depan juga mungkin ada sedikit penyegaran, mungkin Rizaldi tidak akan ditampilkan sebagai starter dan lebih memilih antara Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand. Di tengah mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Jadi komposisi baru ini diharapkan akan lebih memberikan energi dari sisi penampilan timnas Indonesia. Peluangnya, saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik Indonesia untuk bisa mendapatkan 3 angka sekaligus untuk memperbaiki posisi. Tapi kalaupun sejelek-jeleknya, imbang menurut saya itu adalah hasil yang paling buruk untuk Indonesia, tapi paling bagus adalah mendapatkan kemenangan minimal dengan skor 2-1.